Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua laki-laki bersaudara. Satu di antara mereka, Ignat, yang sangat kaya. Dan yang lainnya bernama Kuzma. Dia orang yang sangat miskin. Yang dia miliki hanyalah seekor kuda. Kuzma bisa berbangga. Dia punya putri yang sangat pintar. Selamat pagi. Selamat pagi. Sayangku, balik ya. Cintaku, kesayanganku. Tulang punggung kita. Ah, tidak ada apa-apa di sini. Dan di sini ada apa? Di mana dia? Sungguh makan siang yang tidak enak tanpa roti. Ayah, kita sudah tidak punya lagi tepung ataupun garam. Kita harus pergi ke kota. Ayah, kau harus pinjam kereta kuda dari saudaramu. Tahan! Tangkap! Pegang kakinya! Kau salah pegang kepalanya. Jangan ajari aku! Mau kemana kau? Ke pasar di kota, membeli beberapa tepung dan garam. Aku mau pinjam keretamu. Tepung dan garam. Kau tahu apa? Sebaiknya kita pergi ke kota Apa bersama. maksudmu bersama? Keretaku dan juga kudamu. Tentu. Ayo. Oh, wow. Ayo berangkat! Ayo, sayangku. Jangan terlalu cepat! Tapi batu membuat jalan mereka tertahan. Roda terlepas dari kereta kudanya. Lalu dua bersaudara itu tak bisa sampai ke kota. Dan mereka harus bermalam di jalan. Terima kasih untuk keberuntungan ini. Ignat, lihat ini. Terima kasih, Tuhan. Hah? Ada apa? Wow! Keretaku punya anak kuda. Kau serius, Ignat? Kuda yang sangat lucu, bukan? Bagaimana bisa? Tenang, kereta ini punya siapa? Milikmu? Kudanya ada di Di bawah mana? kereta. Lalu, Lalu apa? kuda ini adalah anak dari Ini keretaku. kan anak kuda. Sudah kubilang kereta ini pemiliknya. Hah? Bagaimana mungkin? Ini kudaku. Tidak, itu milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Kita ke pengadilan saja. Ayo kita pergi. Ada apa ini? Ada apa? Harap tenang semuanya. Dengarkan keputusan hakim. Oh, berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini dan dilindungi oleh kebijaksanaan Tuanku yang mulia Tsar, Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa seekor hewan selalu lahir dari hewan juga. Yang artinya bahwa anak kuda telah lahir dari induknya. Oleh karenanya, dialah satu-satunya pemilik yang sah.
Pemiliknya adalah... Oh? Nah, kereta kuda. Jadi pemilik anak kuda itu akan diberikan kepada Ignat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, pengadilan macam apa ini? Di mana keadilannya? Kuda itu lahir dari induknya. Ah, keadilan keretamu dan negaramu brengsek dan Raja Sar. Apa? Kau tahu apa yang terjadi untuk umpatan itu? Penggal kepala. Baik, anak-anak. Jadi kita memutuskan kuda itu milik siapa? Diam! Ini adalah perintah dari Kusar. Kuda akan dimiliki oleh orang yang dapat memecahkan teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Pecahkan 3 teka-teki ini. Baik, inilah teka-teki pertama. Apa ya? Jadi itu... Oh ya. Ya, apa yang tergemuk di dunia? Apa yang tercepat di dunia? Oh! Dan apa yang terlembut di dunia? Kau harus punya jawabannya sampai besok. Apa yang tergemuk? Apa yang tercepat? Hus! Oh, Apa yang mungkin tercepat? Dan yang tergemuk? Pelagea, sungguh aku tidak tahu. Besok akan menjadi hari yang baru. Ini sudah siang, Ayah. Bangun, Raja Sar menunggu. Aku sudah mendapatkan jawaban teka-tekinya. Jadi, kau sudah temukan jawabannya? ya, Tuan Rajaku yang mulia. Kalau begitu jawablah. Apa yang tergemuk di bumi? Ya, Tuanku yang mulia. Babi milik kerajaan Tuanku yang mulia. Oh. Dan apa yang tercepat di dunia? Yang tercepat di dunia adalah kuda coklat milik Tuan yang mulia. Dan lalu apa teka-teki ketiga ya? Apa yang terlembut di dunia? Bulu tempat tidur kerajaanmu yang mulia. Baiklah, sekarang apa jawabanmu? Yang terlembut, tuanku, adalah tangan. Seberapapun lembutnya bantalmu, selalu kau letakkan tanganmu di bawah kepala. Yang tercepat adalah pikiran, tuanku Sar. Pikiran? Dia dapat terbang menjelajahi dunia dalam beberapa detik, dan yang tergemuk adalah tanah. Apa? Kau salah. Tentu saja tanah adalah yang tergemuk. Seperti kalian tahu, dia yang memberikan makan dan minum kepada semua orang dan memberikan kesuburan pada segalanya. Dan apapun yang ada di mejamu, semua adalah pemberian dari tanah. Apa kau memikirkan semua ini sendiri? Tidak, putriku yang membantu. Apa putrimu? Sebesar ini? Sangat pintar. Jika menurutnya dia pintar, suruh dia ke sini. Dan pastikan dia tidak duduk di pelana kuda. Tapi juga tidak di kaki. Dan tidak berpakaian, tapi juga tidak telanjang. Kau kupikir dulu. Tanpa hadiah, tapi dengan hadiah. Kita butuh kain jaring. Ada apa? Apa itu?
Apa ini? Dia sudah diberitahu untuk datang tanpa duduk di pelana kuda, ataupun di kakinya tidak juga berpakaian, ataupun telanjang tanpa hadiah tapi bawa satu. Ini untukmu. Hadiah? Tanpa hadiah. Wow, sangat kecil dan dia sepintar SARS. Mengesankan, terlalu pintar untuk yang terlalu kecil. Aku lebih pintar dari kau, Raja Sar. Mungkin kau juga lahir di kereta kuda. Apakah kau tahu siapa yang telah melahirkan kuda? Kau sungguh memalukan. Lihatlah mereka. Ya, benar sekali. Ya, benar. Kuda kecil itu adalah anak dari induk kuda. Oh, tidak, Tuanku Sar. Tolong ampuni aku. Ini, ambillah kuda mainan. Anak dari gerobak. Lalu, segalanya berubah menjadi baik. Anak kuda telah diberikan pada Kusma. Para hakim dihukum menjaga kandang kuda. Tentu saja, sangat melelahkan di sana. Kejahatan telah kalah. Segalanya menjadi lebih baik. Keadilan akan selalu terbukti dan menang. Aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Kolonel menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang nyanda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lisaveta Alexievna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Perancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu
itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari Putri Kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik sekali. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Sulistannya yang megah. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Lisa. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, pelamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu. Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi udah gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kropotkin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya.
si pandai besi. Aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan hebat. Menantuku. Kekasihku. Pernikahan yang meriah, para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan jenderal Kropat pun muncul. Luar biasa. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana, dan sepupunya yang tua, serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo tuang sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir, dan tidak meninggalkan satupun untukku. Stepan dan Lisaveta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Mereka menyewa iblis untuk menjaga ketertiban. Bahkan bubuk neraka berguna untuk menakut-nakuti orang. Di masa sekarang ini, ada 2 jenis tipe orang. Yang dirampok dan dirampok. Dan ada juga monster yang merampok para rampok. Dan tentunya, dia bukan seorang manusia. Dia adalah Dia akan mengambil dan membawa semua jarahan ke dalam bungkusan besar untuk dibawa pulang. Dia juga punya seorang istri.
suatu hari, dia hendak keluar untuk berjalan-jalan. Lalu dia melihat para perampok sedang merampok masuk ke gua yang Panggilan dari pasangan tua itu diabaikan dan dia terus berjalan. Tetapi pasangan tua itu tetap mengikutinya. Dia sangat berterima kasih sekali. Akan kubiarkan mereka masuk dan mengikutiku ke dalam gua yang gelap dan akan kutinggalkan mereka.
Sang monster memandangi pasangan tua itu dan merasa kasihan. Mereka tak berdaya lagi. Dan yang mereka miliki tidak ada lagi yang tersisa selain diri mereka. Suatu hari, ada seorang pria, dan pria itu memiliki seekor kucing. Kucingnya selalu membuat masalah, dan dia sangat rakus sekali. Kucing itu tidak bisa apa-apa selain bikin kerusakan. Akhirnya sang pria tidak tahan lagi. Dia mengambil kucingnya dan membawa ke dalam hutan yang jauh sekali, agar si kucing tidak dapat menemukan jalan pulang kembali ke rumah. Pria itu pergi jauh ke dalam hutan, yang bahkan dia sangat takut sekali. Dia lemparkan ke bawah bungkusan itu, lalu dia lari pulang ke rumah secepat kilat. Sang rubah yang sedang lewat melihat bungkusan itu, dan dia sangat penasaran apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Dan kucing ada di dalam sangat ketakutan sekali. Dia mendengar langkah kaki seseorang mondar-mandir di luar. Sang rubah berpikir, biar ku bawa pulang dan membukanya di rumah. Kucing dan rubah menatap satu sama lain. Mereka merasa takut dan saling curiga. Sepanjang hidupku tinggal di hutan, aku belum pernah melihat hewan sepertimu. Siapa kau? Hai, aku Kota Vavinovich. Aku telah dikirim untukmu dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Ya, betul. Gubernur. Gubernur.
Betapa hebatnya kau gubernur kota Ivanovic. Kau terlihat baik dan sangat tampan dengan seragam itu. Bagaimana menurutmu, kota Ivanovic? Ayo kita menikah. Menikah? Siapa namamu? Aku, Lisa Veter Petrovna. Baiklah, Lisa Veter Petrovna. Baik, aku akan menikahimu. Lalu, hiduplah mereka bersama. Mereka sangat bahagia sekali. Siang dan malam menyanyi bersama dan bermain bersama. Kasihan sekali kau kota Ivanovic, kau pasti sangat lapar. Sepanjang malam kau mencoba mencari makan yang bisa dimakan. Baiklah, aku akan keluar mencari makanan. Kau tinggal di sini dan kumpulkan tenagamu. Sebentar lagi kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Rubah pergi mengelilingi hutan, mengambil jamur dan melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba dia bertemu serigala. Ayo Rubah, kenapa kau mengambil jamur yang bukan makananmu? Ya, aku tidak suka, tapi suamiku kota Ivanovic menyukainya. Apa kota Ivanovic? Kau belum dengar? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Aku dulu gadis rubah, sekarang istri gubernur. Gubernur? Apa aku bisa bertemu dengannya? Kumpulkan saja hadiah ikan, daging yang banyak, taruh di hutan dan kau sembunyilah. Dia tidak akan memperhatikanmu. Dia kecil, tapi dia sangat pemarah. Jika tidak sesuai seperti yang dia inginkan, dia bisa mencabik seseorang menjadi berkeping-keping. Lalu sang rubah mengumpulkan biji ok. Tunggu, kenapa kau seekor rubah mengambil biji oakku? Bukan untukku, untuk suamiku, kota Ivanovic. Apa yang kau maksud suami? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk jadi gubernur. Bisa tolong kau ambilkan itu? Aku tidak bisa meraihnya. Sekarang kau dengar aku rubah. Aku ingin bertemu gubernur. Kau kumpulkan saja ikan dan daging yang banyak, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Kota Ivanovic tidak akan memperhatikanmu. Dia sangat cepat dan kejam. Tidak mungkin. Halo rubah sayang, apa yang kau mau? Aku butuh buah raspberry untuk suamiku kota V. Kota V Ivanovic yang telah dikirim untuk kita dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Tunjukkan padaku. Dia memang kecil, tapi dia sangat pemarah. Dia bisa mencabikmu menjadi 2 bagian. 2 bagian? Aku mau mengintipnya. Kau kumpulkan saja beberapa ikan dan daging, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Maka kota V Ivanovic tidak akan bisa menyakitimu. Kau bosan kota V Ivanovic? Aku bawakan sesuatu untukmu. Kau tidak suka? Kau ingin sesuatu yang enak? Akan segera kau dapatkan. Hewan yang besar akan datang membawakan hadiah untukmu. Tidak usah takut. Mereka hanya mengintipmu lalu pergi. Tidak akan ada yang pernah bisa melihat gubernur sesungguhnya di hutan ini. Tidak mungkin. Kita tunduk pada rubah dan suaminya. Ya kau bisa pergi dan membuat dirimu dalam masalah. Jangan libatkan kami ke dalam masalah. Rubah menyuruh kita untuk sembunyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Apa mereka sudah datang? Seperti apa gubernur itu? Tidak ada siapapun. Mungkin kita harus memberitahukannya. Hai, berhenti. Pergilah ke rumah-rumah dan katakan padanya, kita sudah datang membawa hadiah. Datanglah ke sini bersama Kotafe Ivanovic. Aku diperintahkan untuk memberitahumu mereka sudah datang dengan hadiahnya dan mereka minta kau datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana? Apa mereka sudah datang? Tidak ada siapapun. Seperti apa sang gubernur itu? Sepertinya dia agak kecil. Ayolah Kotafe Ivanovic, jangan marah pada mereka. Mereka membawakanmu makanan yang sangat lezat. Sekarang kau bisa mengisi perutmu dengan makanan yang enak. Tapi jika kau tidak suka dengan makanannya, kau boleh langsung menyerang dan memakan mereka. Hai, beruang, ada apa? Aku tak bisa melihat apapun. Ini bencana. Dia menangis terus-menerus. Aku takut dia akan mendatangi kita. Mau kemana kau? Sudah bosan hidup? Aku tidak tahan lagi. Aku harus melihatnya. Lari-lari sebelum gubernur mencabikmu jadi dua. Dan katakan pada yang lain, jangan membuat gubernur marah lagi. Pukulan apa yang kau berikan pada mereka, Kotafe Ivanovic? Mereka akan sangat lama sekali mengingatnya. Dan sejak hari itu, kucing dan rubah hidup berkecukupan dan hidup bahagia. Mereka datang, mereka datang. Mereka membawakan hadiah. Mereka datang, mereka membawakan hadiah. Aku akan menceritakan 3 kisah. Kisah tentang seekor beruang besar, raja dari binatang buas yang ada di sana, di taiga. Saat itu musim semi telah datang. Beruang tidur di sarangnya sepanjang musim dingin. Dan di musim semi, sarangnya meleleh.
musim semi telah datang, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mengapa tupai memiliki garis di punggungnya? Tidak ada beri, bahkan kacang. Lalu si beruang itu pergi ke hutan mencari makanan. Ya, Tapi makanan beruang seperti beri dan kacang-kacangan semua pada layu. oh, Beruang itu melihat potongan kayu tua. aku akan beristirahat di sini sebentar. Ternyata ada lubang tupai persis di bawah kayu itu. Dan beruang itu hampir saja menghancurkan sarang tupai itu. Hei, siapa di sana? Keluar! Halo Tuan Beruang Besar. Apa yang kau inginkan? Hai tupai. Mungkin kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Tunggu sebentar. Tupai itu menyimpan buah dan akar di lubangnya sejak dari musim gugur. Baik, aku punya ini. Lalu tupai itu mulai berlari bolak-balik. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sini. Baiklah, itu saja beruang. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku kenyang. Kau mungkin binatang kecil, tupai. Tapi kau sangat baik. Apa yang terjadi? Aku telah mengelus punggungmu. Tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Ya, dia kabur entah kemana. Hei, terima kasih banyak. Tupai yang baik. Ya, dan sejak itu semua tupai punya garis di punggungnya. Begitupun anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan ketika mereka ditanya, dari mana garis-garis indah itu berasal? Mereka akan menjawab, Kita punya garis di punggung karena si beruang besar. setelah musim semi yang dingin, musim panas yang kaya akan buah beri, madu, dan kacang-kacangan mulai tumbuh. Oh, panas sekali. Ya, di sana banyak makanan, tapi matahari begitu menyengat. Beruang itu bersembunyi di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari. Asal mula seekor ikan mas krusian menjadi tipis. Seekor ikan mas krusian tinggal di danau dan dia adalah seorang pembual dan pengganggu. Tiba-tiba beruang muncul di tepi danau. Halo beruang, apa yang membawamu kemari? Hai ikan, aku datang untuk minum. Cuaca panas sekali. Seperti kau tahu, buluku hangat dan matahari sangat membakar. Kalau begitu masuklah ke sini. Di sini segar sekali. Tidak, terima kasih. Kau memang harus hidup di air dan aku di darat. Tentu saja, kita punya hidup masing-masing. Kalau aku dapat hidup di pinggir pantai dan di dalam air. Di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku juga bisa hidup di sana, di sini, dan di sana. Tapi aku tak Ayo mau. kita adu kekuatan. Kau masuk ke dalam air dan aku melompat ke pinggir danau. Yang menang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasti sangat seru. Bagaimana? Apa? Apa kau bilang? Kau ingin aku berdebat dengan ikan? Pergi sana. Kau takut rupanya, penakut. Siapa? Aku. Siapa lagi? Tentu saja kau bodoh. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku sudah di sini. Sekarang giliranmu. Oh, ikan yang nakal. Tapi beruang tidak mandi tentunya, atau berendam. Ayolah pemberani. Masuklah ke dalam air dan basahkan kepalamu.
Aku tidak ingin menguji kekuatan kita lagi. Itu sungguh berlebihan. Aku hampir saja tenggelam karena ikan kecil itu. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Kau kalah. Ternyata kau pengecut dan lemah. Biarpun aku kecil, tapi aku kuat sekali. Yang tadinya ikan itu bulat dan tebal, lalu sekarang menjadi rata dan tipis. Berenanglah dengan bentuk seperti itu. Dasar kau tidak tahu malu. Ikan usil, ayo uji kekuatan kita. Menyelam, ayo. Bagaimana? Kamu suka itu sekarang? Setelah itu, semua ikan krusian tipis dan rata, serta anak-anak mereka dan semua keturunan dari mereka. Musim panas hijau yang cerah berubah menjadi musim gugur. Semua menguning dan hujan. Di ujung hutan penuh dengan kacang pinus yang banyak sekali dan menyehatkan. Beberapa burung terbang ke selatan, dan yang lain tinggal di wilayahnya sendiri. Untuk bertahan hidup di musim dingin yang kelaparan di taiga, seekor burung pelatuk harus mencari kacangnya sendiri. Asal mula burung pelatuk kurus. Beruang teman baik kita juga berjalan-jalan di sekitar taiga sambil menggoyang-goyangkan pohon pinus. Untuk persiapan tidur musim dingin nanti dengan perut yang sudah penuh terisi dengan makanan. Sungguh sulit untuk beruang tua sepertiku untuk membungkuk dan mengambil buah pinus yang jatuh. Seandainya saja mereka bisa mengumpulkan diri mereka sendiri, sungguh sangat memudahkanku. Selamat siang, beruang kesayangan kami. Halo, burung pelatuk. Apa yang kau lakukan dengan buah pinus itu? Aku telah membawakanmu biji buah pinus terbaik, dan aku bisa membawakanmu 10 lagi seperti ini. Di sini banyak sekali buah pinus. Kau sebaiknya membantuku untuk mengambilnya. Tentu saja, aku akan membantumu, beruang kesayangan kami. Tapi coba lihat, ada begitu banyak buah pinus di sini. Bolehkah aku meminta bantuan pada saudara-saudari dan teman-temanku? Tentu saja, ajak mereka semua untuk membantu. Hei. Ayo burung, ambil buah pinus itu. Hei, burung tutul, kamu kemana? Hah? Ini juga milikku. Dasar bodoh. Dasar licik. Baiklah, Rakus. Kau tidak akan pernah bisa segemuk aku dan juga sehat sepertiku. Ya, tentu saja. Mereka yang serakah dan licik tidak akan pernah bisa bahagia. Astaga, itu hebat. Bagus. Sejak saat itu, semua burung pelatuk serta anak-anak mereka dan semua keturunan mereka selalu kurus dan tidak akan pernah bisa gemuk. Lihatlah, beruang itu pergi. Kembali ke sarangnya untuk melewati musim dingin. Dia kembali besar dan tebal lagi. Jadi, tidak ada satu cerita hutan pun yang tidak bisa dilakukan tanpa beruang. Itu sebabnya dia disebut penguasa taiga.
Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang. Apa? Panggangkan untuk kita roti kecil kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari Ayolah, ini. gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh. Oh? Waduh, menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, Kolobok, kembalilah sayangku. Si Kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi! Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian Kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat Kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala.
Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok. Sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari. Dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh. Aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi. Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? Ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. Dan darimu, rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku.
Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku kelompok. Oh, Oh. Sebelum kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur.